Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang isomer dari hidrokarbon. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang isomer? Pernah mendengar sebelumnya apa itu isomer? Isomer merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus struktur atau rumus bangun yang berbeda, namun rumus molekulnya sama. Nah, yang pertama adalah isomer dari alkana. Alkana memiliki isomer rantai. Nah, diingat-ingat, isomer rantai merupakan rumus isomer yang memiliki rumus molekul yang sama namun rantai utamanya berbeda. Diingat-ingat, karena dia isomer rantai berarti rantai utamanya atau kerangkanya berbeda. Contohnya di sini ada N-butan memiliki rantai utama dengan C yang berjumlah ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita pengen bikin isomernya nih. Artinya, kita pengen bikin rantai dengan jumlah C yang berbeda. Berarti, kita bisa bikin dengan jumlah C 3 pada rantai utamanya. Nah, kita bikin 2-metilpropana. Kenapa 2-metilpropana? Di sini kita punya C-nya ada 4. Nah, kita pengen rantai utamanya C-nya ada 3. Maka kita buat C-nya ada 3. Nah, di sini sisa 1. Maka, yang ini kita jadikan cabangnya. Cabangnya kita taruh di yang kedua. Ditaruh di sini. Jadi, CH3 ini nanti jadi cabang atau namanya metil. Jadi rantai utamanya ada 3. 1, 2, 3. Di sini udah bukan CH2 lagi, tapi dia jadi CH karena dia mengikat C yang ini. Ingat-ingat, kita di sini memprioritaskan ikatan C-nya. Nah, C-nya itu sudah mengikat berapa? Di sini sudah mengikat 1, 2, 3, maka di sini hanya ada 1. Nah, yang 1 kemana? Yang 1 kita pindah ke sini. Dia jadi yang paling ujung, jadi CH3. Sampai sini jelas? Oke, saya ulangi. N-butana memiliki rantai utama dengan C yang berjumlah 4. Nah, kita ingin membuat rantai utama dengan jumlah C yang berbeda. Kita hanya bisa buat dengan jumlah C3 dengan cabang metil 1. Maka kita buat rantai utamanya menjadi 3. 1, 2, 3. Kemudian, sisa 1 yang ini kita jadikan cabang. Cabang di nomor 2. Ini. CH3. Nah, kenapa ini jadi CH? Karena dia sudah mengikat 3C. Sisanya dia mengikat H. C selalu berikatan dengan 4 atom. Jadi dia sudah mengikat 3C, maka sisanya dia mengikat 1H. Nah, H yang di sini kemana? Dia pindah ke sini, karena dia ada di ujung. Dia tidak punya ikatan lagi dengan C. Maka, C yang ini sudah berikatan 1 dengan C yang di sini, maka sisa H3. Sampai sini jelas? Selanjutnya ada isomer alkana yaitu isomer posisi, di mana isomer posisi ini memiliki rantai utama yang sama, namun cabangnya itu berbeda. Misal, ada 2 metil heksana. 2 metil, kalian paham ya, metil itu yang ini.
Karena dia 2, maka dia letaknya ada di nomor 2. Nah, sekarang isomer posisi ini memiliki jenis cabang yang berbeda. Artinya, cabang ini kita bisa letakkan di nomor 3. Sampai sini jelas? Cabangnya bisa kita pindahkan ke nomor 3. Nah, setelah kita pindahkan ke nomor 3, maka dia jadi 3-metil-heksana. Rantai utamanya masih heksana, hanya saja cabangnya yang berbeda. Kenapa tidak bisa 4? Karena kalau dia digeser jadi CH3 di sini, nanti dia sama-sama menjadi 3-metil-heksana. Karena kalau rantainya sudah berpindah ke sini, maka penomoran akan berubah dari sebelah kiri. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah isomer dari alkena. Yang pertama ada isomer rantai. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, isomer rantai itu memiliki rumus molekul yang sama, namun rantai utama yang berbeda. Contohnya di sini ada 1 pentena. Rantai utama dengan jumlah C ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 5 C dengan rantai rangkap ada di nomor 1. Kemudian kita ingin mengubah rantai utamanya menjadi 4. Maka kita buat dulu rantai utamanya menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, rantai rangkapnya masih tetap ada di sini, tetapi yang berbeda adalah rantai utamanya. Pada 1 pentena, dia memiliki rantai utama berjumlah 5. Pada yang kedua ini, kita buat rantai utamanya menjadi 4. Nah, karena kita sudah membuat rantainya ini menjadi rantai utama, maka sisa 1 di sini. Kita buat jadi cabangnya. Nah, kita letakkan di sebelah sini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa alkena penamaannya berdasarkan letak ikatan rangkapnya. Maka di sini nomor 1, ini nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4. Karena rantainya ada 4, rantai utamanya ada 4C, maka dia 1 butena dengan cabang metil ada di nomor 3. Maka jadi 3 metil 1 butena. Nah, kita lihat lagi di sini. Di sini 1 pentena memiliki rumus molekul C5 H10. Karena rumus alkena CnH2n. Sekarang kita lihat yang 3 metil 1 butena. Dia punya 5C, 1, 2, 3, 4. Jangan lupa alkilnya kita hitung. 5. Ada 5C. Kemudian kita hitung H-nya. Di sini ada 3, di sini ada 3, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya isomer ini sudah benar. Kemudian 3 metil ini kita bisa rubah lagi. Cabangnya bisa kita pindah ke nomor 2. Kita buat rantai utamanya terlebih dahulu. CH2, C, CH2, dan CH3.
Nah, kita pindahkan cabang ini ke nomor 2, CH3. Nah, karena di sini sudah mengikat 4, maka H yang di sini pindah ke sini. Jadi CH2. Jadi, yang kita gambar mula-mula adalah C-nya terlebih dahulu. Yang terakhir baru H-nya. Nah, di sini sudah mengikat 2, maka di sini ada 2H. Di sini sudah mengikat 4, maka C yang di sini tidak perlu H. Kemudian, C yang di sini, dia sudah mengikat 2, maka dia perlu 2H. Sedangkan C yang di sini, C yang paling ujung jika ikatannya 1, dia selalu mengikat 3H. Sampai sini jelas? Oke, saya lanjut. Selanjutnya ada isomer dari alkena, yaitu isomer posisi. Nah, isomer posisi ini tadi sudah saya jelaskan bahwa dia posisi rantainya itu sama, hanya cabangnya yang berbeda. Contohnya di sini ada 1 butena. Nah, karena di sini merupakan alkena, jadi bisa saja baik jenis cabang maupun ikatan rangkapnya yang berbeda. Di sini yang pertama adalah kita perhatikan dulu. Dia memiliki rantai utama yang sama. Jadi butena ini nggak boleh dirubah-rubah. Butena ini harus tetap. Kemudian, jenis cabang yang berbeda atau ikatannya, ikatan rangkapnya. Di sini ikatan rangkapnya terdapat di nomor 1. Maka bisa kita pindah. Kita isomerkan menjadi ada di nomor 2. Seperti itu. Jadi namanya berganti menjadi 2 butena. Rumus molekulnya pun sama. Di sini ada 4C, kemudian hanya ada 8. Karena alkena CnH2n ya. Di sini juga sama. Diperhatikan lagi, kita lihat ikatan C-nya. Kalau di sini ikatan rangkapnya pindah ke sini, maka jumlah H-nya itu juga akan berbeda, tergantung ikatannya. Nah, di sini sudah mengikat 2, maka C yang ini perlu 2H. Di sini sudah mengikat 2 dan di sini sudah 1, maka dia perlu 1H. Kemudian yang di sini, dia sudah mengikat 2, maka dia butuh 2H. CH ini, CH3 yang ini, letaknya di ujung dan dia punya ikatan hanya 1, maka jumlahannya ada 3. Kemudian, kita lihat yang di sini. Tadi kita sudah isomerkan menjadi ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Ini ya, saya beri nomor 1, 2, 3, sini ada 4. Karena dia sesudah nomor 2, maka dia menjadi 2 butena. Nah, mula-mula sebelum mengisomerkan, saya ingatkan lagi, perhatikan ikatan C-nya terlebih dahulu. Di sini C-nya sudah mengikat 2. Ditambah 1, 3, maka di sini kita hanya perlu 1H. Di sini juga sama. C yang ini sudah mengikat 2. Di sebelah sini ada 1, maka dia hanya butuh 1. Seperti itu. Selanjutnya, ada isomer alkena, yaitu isomer geometri atau isomer ruang yang terdiri dari cis dan trans. Di mana cis itu merupakan gugus alkil atau atom yang sama pada atom C, ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Kita lihat di sini. Dia cis ya. Letak cabang alkilnya itu pada sisi yang sama. Dia ada di bawah.
Kemudian dia sebelah kiri juga dia di bawah. Sedangkan trans, dia saling berseberangan. Yang ini di sebelah kiri bawah, yang ini di sebelah kanan atas. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada cis 2-butena. Kenapa 2? Karena ini ada di nomor 2. Ini nomor 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Nah, kita misalkan ya, strukturnya seperti ini. CH3, ini gambar struktur rantai lurusnya. CH, di sini punya ikatan rangkap 2. Maka di sini perlu C yang mengikat 1H. Kemudian di sini CH3. Nah, kita bikin isomer geometri. Nah, geometri itu bentuknya seperti ruang ya. Di sini cis, artinya cabang alkilnya terletak pada posisi yang sama. Dia ada di bawah dan ini juga di bawah. Kenapa 2-butena? Karena dia ada di nomor 2. Seperti itu ya. Kemudian, kita bisa isomerkan menjadi trans 2-butena. Kenapa trans? Karena gugus alkilnya itu saling berseberangan. Dia rumus molekulnya sama-sama seperti ini. Namun bentuk geometrinya yang berbeda. Seperti itu. Jadi dia juga terletak pada 2. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada isomer dari alkuna. Ada isomer rantai atau kerangka. Saya sudah bilang kalau isomer rantai itu, nah contohnya ada satu pentuna. Nah, satu pentuna ini memiliki rantai utama dengan jumlah C ada 5. Kita mau bikin rantai utamanya jadi beda nih. Misal kita mau bikin rantai utamanya jadi berapa? Jadi 4. Nah, seperti ini. Kita gambar ya. Pertama, mula-mula kita gambar dulu C-nya terlebih dahulu. Kita mau buat C-nya itu ada 4 rantai utama. Tiga, 4. Nah, sekarang dia sudah punya 1, 2, 3, 4 rantai utama. Ada sisa 1. Kita jadikan cabang. Sini. Jadi CH3. Nah, setelah kita gambarkan C-nya, kita gambarkan H-nya. Kita lihat ikatannya. Di sini sudah ada 3, berarti kurang 1 H. Kemudian, yang C ini sudah memiliki 1, 2, 3, 4, maka dia tidak butuh H. C yang di sini kita lihat.
dia sudah memiliki 1, 2, 3 ikatan, maka dia butuh 1 H. C yang paling ujung dengan jumlah ikatan 1, dia pasti CH 3. Kita namain. Nah, sama seperti alkena, alkuna penomorannya dimulai dari yang memiliki ikatan rangkap paling dekat dari posisi kiri. Jadi penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat lagi. Di sini sudah ada 4 rantai utama, maka dia namanya satu butuna. Kemudian kita lihat alkilnya ada di nomor 3, maka 3 metil 1 butuna. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi pada alkuna ini memiliki rantai utama yang sama, namun namanya juga posisi. Dia posisinya itu atau jenis cabangnya itu berbeda. Yang dimaksud posisi di sini adalah posisi rangkap 2 atau rangkap 3-nya. Rangkap 2 untuk alkena dan rangkap 3 untuk alkuna. Contohnya, di sini ada 1 pentuna. Kita kasih nomor. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah. Yang namanya isomer posisi itu rantai utamanya selalu sama, jadi ini nggak boleh dirubah-rubah. Yang boleh berubah hanya nomornya, nomor rantai rangkapnya. Nah, di sini ikatan rangkapnya terdapat pada nomor 1. Sekarang kita pindahkan di nomor 2. Maka posisi ikatan H-nya juga akan berbeda. Untuk menggambarkan isomer, kita mula-mula gambarkan C-nya dulu ya. Nah, kita pindahkan rantai ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Sekarang kita lihat ikatannya. Di sini 1, berarti dia butuh 3H. Kemudian di sini sudah mengikat 4, maka tidak perlu H. C yang ini juga sudah mengikat 4, maka tidak perlu H. Yang C ini dia hanya mengikat 2, jadi perlu 2H. Yang di sini tentunya ya dia punya ikatan dengan H berjumlah 3 karena letaknya di ujung dan ikatannya hanya 1. Kemudian selanjutnya ada isomer fungsi. Isomer fungsi ini memiliki rumus bangun dengan rantai utama yang sama, namun homolog yang berbeda. Homolog itu apa sih? Homolog itu alkana, dan alkuna itu namanya homolog. Nah, kita punya satu butuna di sini. Satu butuna ini 4C. 1, 2, 3, 4. Nah, kita pengen bikin rantainya jadi homolog alkena karena dia awalnya pada alkuna. Maka gimana caranya? Nah, yang pertama adalah
ikatan satu yang di sini kita pindah ke sini. Jadi ada seperti ini. Nah, yang satu di sini dia pindah ke sini. Sekarang kita beri haknya. Di sini sudah ada 2, maka di sini CH2. Di sini sudah ada 4, maka dia tidak perlu H. Di sini juga sudah ada berapa? 3, maka dia perlu 1 H. Kalau bingung ini ya, dia perlu 1 H. Kemudian yang ini CH3. Nah, kemudian kita nama ini. Nah, karena dia ikatan rangkapnya ada di C nomor 1 dan C nomor 2, maka penamaannya menjadi 1,2 butadiena. Jadi kata D-nya ini menunjukkan kalau ikatan alkenanya ada 2. Seperti itu, jelas? Oke. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk anak-anakku kelas 11 MIPA 5. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian absen bahwa kalian sudah selesai menonton video ini. Dan sertakan nama serta catatan, baik kalian sudah paham ataupun catatan pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Itu saja. Nah, jika kalian tidak mengirim pesan ke saya, maka artinya kalian tidak memperhatikan atau menonton video ini sampai selesai. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.